Selamat datang kembali di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini saya berbagi mengenai teknologi di desa. Yang kita lihat sekarang ini adalah batu berbentuk silinder dan jenisnya pasti andesit. Begitu panjang. Ini panjangnya ada yang lebih dari 1 meter. Satu jengkal saya ini 22 meter dan kita lihat ada kalau 5 jengkal. Bagaimana batu ini bisa berbentuk demikian? Sebab dia ditembus oleh mata bor, kemudian masuk ke dalam pipa pengeboran. Batu andesit ini berada di kedalaman tanah, jadi bukan di permukaan, karena hasil dari pengeboran sumur. Ini lokasinya di kaki Bukit Pegat. Sebetulnya bukit bukan gunung begitu, karena tingginya hanya 300-an meter. Di Dusun Ngemplak, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pemiliknya Pak Miftahul Dinan, juga dari desa ini, yang mengerjakan pengeboran sumur di lokasi ini sudah lebih dari 1 bulan. Awalnya saya penasaran kenapa tiap hari, bukan tiap hari sih, saya sering lihat mesinnya terus berbunyi, ini apa? Kok belum tembus-tembus? Ternyata pengeboran sumur ini memang membutuhkan waktu lama karena lapisan tanah di dalam tanah sana banyak batunya, sehingga pengerjaannya lebih dari 1 bulan karena itu termasuk setup atau setting alat-alatnya. Yang kita lihat saat ini adalah engine atau mesin berbahan bakar gasolin atau bensin atau pertalite untuk menggerakkan pipa pengeboran memutar secara horizontal. Nah, ini adalah Pak Dinan yang sedang memasukkan kembali berbatang-batang pipa besi. Ada kalau 10, itu artinya kedalaman 40 meter. Pak Dinan baru saja menaikkan kembali potongan besi yang sebanyak 10 tadi untuk membuang istilah Jawanya taen. Sebetulnya adalah hasil pengeboran yang berupa bebatuan andesit itu yang masuk ke dalam pipa. Jadi lonjoran-lonjoran pipa itu dikeluarkan untuk diambil batuannya, kemudian ini proses memasukkan kembali berbatang-batang pipa besi itu. Proses memasukkan begitu banyak besi itu cukup dilakukan sendirian oleh Pak Dinan karena memang dibantu atau memiliki alat berupa engine bermesin diesel, engine berbahan bakar solar, kemudian satunya adalah engine berbahan bakar bensin atau pertalite. Itu untuk 2 fungsi yang berbeda. Detailnya kita tidak perlu tahu lebih dalam sebagai orang awam begitu. Yang penting adalah Pak Dinan ini sanggup mengebor sumur kedalaman lebih dari 70 meter. Tarifnya bervariasi, kebetulan di titik ini, di lokasi ini, itu tarifnya 200.000 per meter, belum termasuk casing atau pipanya. Sumur ini diameternya adalah 4 inci. Pada kedalaman 40 meter belum keluar air, dan menurut Pak Dinan tidak ada target, pokoknya sampai berapapun diusahakan sampai keluar air begitu. Pak Dinan juga melayani jasa pembuatan sumur bor di luar Kabupaten Blitar. Di dalam Kabupaten Blitar yang wilayahnya perbukitan atau pegunungan dan tentu saja banyak batunya, itu pernah mengerjakan tarif 425.000 per meter. Kalau
Kalau 40 meter saja berarti kan ada ya 16-17 jutaan lebih lah, kira-kira begitu. Nah, Pak Dinan ini memiliki 2 set atau perangkat ini ada dua set. Jadi beliau bisa mengerjakan di 2 lokasi sekaligus. Misalnya ini sudah lebih dari sebulan ditaruh di lokasi ini, kemudian di lokasi lain juga bisa mengerjakan. Kita lihat dia tidak dibantu oleh asistennya karena ini adalah proses memasukkan kembali potongan-potongan pipa menggunakan ini semacam besi Y itu supaya untuk menahan pipa supaya tidak masuk kembali ke sumur. Kemudian turun pipanya, itu di atasnya adalah dikaitkan dengan seling, tali dari besi. Yang naik turunnya itu dikendalikan menggunakan mesin berbahan bakar solar atau mesin diesel. Kita lihat. Nah, kebetulan di lokasi ini berada persis di kaki sebuah bukit, sehingga bebatuannya memang tergolong banyak. Jadi kalau ini sampai hari ini kedalamannya baru 40 meter, kalau 200.000 berarti ya 8 juta. Belum tahu nanti akan ketemu mata air pada kedalaman berapa. Ya, yang penting pengguna jasa menyiapkan dananya lah. Pak Dinan sekali lagi bersedia mengerjakan sumur bor di luar Blitar. Saya sudah minta nomor handphonenya. Bagi Anda yang berminat, silakan kontak ke nomor saya dulu. Saya tidak bermaksud mengutip uang atau mencari komisi. Saya hanya senang mengukur seberapa banyak feedback atau umpan balik dari video saya, sehingga saya bisa tahu, oh memang peminat jasa ini banyak, jadi bukan hanya melihat, kira-kira begitu. Nah, ini adalah rumah di kaki bukit tadi. Memang di daerah ini sumber air tidak pasti. Ada tetangga agak jauh itu yang ceritanya 18 meter digali sudah keluar air, tapi di bawahnya lagi kalau diperdalam ya bebatuan, tapi 18 meter itu sudah keluar air. Tapi ada juga yang sampai 8 kali bikin sumur gali itu gagal. Itu di daerah kaki bukit ini. Jadi memang bervariasi. Sebetulnya kira-kira 20 atau 30 meter ke arah bawah lagi itu sumber air sudah mudah didapat, tapi umumnya orang itu tidak nyaman ketika sumur itu harus nunut atau numpang dari milik orang lain. Jadi lebih senang kalau memiliki sumur sendiri, dan itu kecenderungan umum di mana-mana. Nah, apa enaknya hidup tergantung pada orang lain. Nah, ini proses pengerjaan tinggal sedikit, artinya proses memasukkan pipa itu tinggal sedikit. Kita lihat ini memakai pompa air MS 50, jadi diameternya 2 inci dan digerakkan oleh mesin diesel yang kecil, kayaknya 7 atau 8 PK. Jadi air dari kolam penampungan yang kecil itu dialirkan untuk mengeluarkan material yang dibor, menyemburkan air sekaligus mengeluarkan. Jadi hanya membutuhkan sedikit air, tidak terlalu banyak untuk proses pengeluaran ini. Karena diulang-ulang.
artinya disemburkan kemudian dihisap lagi, disemburkan dihisap lagi. Ya, Pak Dinan menggunakan helm untuk keamanan juga ya, standar kerjaan profesional. Kalau mesin lain yang tidak selengkap ini memerlukan setidaknya 3 orang biasanya. Artinya untuk menekan pipa sambil berputar itu perlu diberi pemberat 2 manusia, 2 orang itu naik di atas pipa untuk menekan ke bawah. Itu sebagaimana saya rekam pada video lain di channel ini juga, ketika saya membuat sumur pada kedalaman 32 meter. Waktu itu tarifnya hanya 100 ribuan lah. Jadi untuk kedalaman 32 meter itu saya keluar biaya 3,6 juta karena casingnya sendiri, pipanya 4 inci itu ada 5 batang, jadi ada 20 meter casingnya, itu di lahan sawah. Kemudian juga pernah saya bikin oleh jasa yang sama, itu hanya 17-18 meter, tapi sama sekali tidak bertemu bebatuan, jadi mudah dan lebih murah begitu. Kalau banyak batunya tentu saja lebih mahal. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, matur sembah nuwun. Salam.